Masih bersama kami di O Clinic, Don't Worry Be Healthy, dengan hari ini berbincang mengenai diabetes mellitus dalam gestasional atau kencing manis dalam kehamilan bersama Dr. Caroline. Dokter, tadi saya sudah bertanya yang belum dijawab mengenai apa sih sebabnya terjadi suatu kencing manis dalam kehamilan ini, dok? Jadi faktor etiologi atau faktor penyebab kencing manis dalam kehamilan ini sebetulnya tidak diketahui. Tetapi yang jelas adalah sesuatu yang bisa menyebabkan gula darah itu tidak bisa, gula yang dalam darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, bisa dikarenakan produksi insulin. Ini hormon yang memasukkan gula ke dalam sel ini tidak cukup. Atau memang sel-selnya itu kebal terhadap kerja insulin, atau yang kita sebut resisten, dia resistensi terhadap insulin. Kemudian ada yang disebut faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor yang mempermudah seseorang mendapat kencing manis dalam kehamilan ini. Antara lain kalau dia gemuk sekali ya, dengan body mass index-nya itu lebih dari 30 kg per meter persegi. Kemudian juga ada riwayat hipertensi sebelumnya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang juga ada riwayat diabetes dalam keluarga ya. Kemudian juga riwayat melahirkan besar, sering terkena infeksi jamur berulang-ulang, itu juga salah satu faktor predisposisinya. Kemudian kadar gula yang normal itu dalam tubuh boleh diberitahukan kepada pemirsa, mungkin pengen tahu, dok. Jadi kadar gula normal itu kalau gula darah puasa itu kurang dari 100 mg per desiliter. Kalau gula darah 2 jam postprandial itu seharusnya kurang dari 140 mg per desiliter. Oh, maksudnya tadi setelah diperiksa darah, setelah minum gula tadi, dok, ya itu 140. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kalau gula darah puasa kurang dari 100. Itu kalau orang nggak hamil sama orang hamil sama ya? Sama, patokannya sama. Kemudian ada tingkat-tingkatannya nggak sih, dok, diabetes dalam kehamilan ini? Misalnya gula darahnya berapa, tingkatnya apa, kemudian resikonya apa? Jadi kalau makin tinggi gula darah dalam ibu hamil, akan makin tinggi juga resiko yang akan dihadapi. Kemudian tingkat-tingkatan dalam kencing manis dalam kehamilan ini, kalau kadar gula darah itu dalam range gula darah puasa ya, kita ngomong gula darah puasa dulu, kurang dari 100 dia normal. Antara 100 sampai 139 dia termasuk toleransi glukosa terganggu namanya. Itu belum diabetes murni, tapi sudah menuju ke arah sana. Tetap kalau lebih gula darah puasa lebih dari 140 itu yang kita baru sebut diabetes mellitus dalam kehamilan. Sedangkan kalau gula darah 2 jam pos pembebanan gula 75 gram itu kurang dari 140 kita anggap normal, 140 sampai 200 ya kita anggap toleransi glukosa terganggu, lebih dari 200 kita anggap diabetes mellitus dalam kehamilan. Tetapi untuk penata laksanaan diabetes mellitus dalam kehamilan ini, ibu-ibu yang dengan toleransi glukosa terganggu pun kita sudah masukkan dalam diabetes mellitus. Karena itu kita pakai patokan untuk penata laksanaan diabetes mellitus ini, kita perlu intervensi kalau yang tadi itu gulanya sudah di atas 100 untuk gula darah puasa dan gulanya lebih dari 140 untuk gula darah 2 jam postprandial. Kemudian yang pemirsa ingin tahu mungkin juga resikonya nih, apa saja sih sebenarnya, dok, resiko yang bisa terjadi? Dan kalau bisa didiemin aja nih, dok, nggak ditangani nih, apa yang bisa terjadi? Mulai dari resiko untuk ibunya sendiri, ibu ini bisa mengalami preeklamsi. Ya, preeklamsi ini terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya. Dikomplikasi juga dengan keluarnya protein dari kencing, jadi ginjal itu tidak bisa menyaring protein. Ya, jadi dampaknya itu bisa preeklamsi, kemudian trauma persalinan ya, karena bayinya itu besar biasanya rata-rata bayi pada ibu-ibu dengan diabetes ini. Kemudian yang lebih menyedihkan adalah risiko pada bayi. Risiko pada bayi itu bisa berupa bayi yang sangat besar ya, tetapi tidak matang paru-parunya, itu bisa terjadi. Atau kalau diabetesnya itu sudah merusak pembuluh darah, bayi itu malah kecil sekali, terhambat pertumbuhannya. Jadi yang kita sebut dengan IUGR, intrauterine growth retardation. Jadi pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi dua hal ini bisa terjadi pada bayi. Dan kalau kejadian diabetes ini terjadi selama masa konsepsi, jadi dari hamil kecil ya, atau malah sebelum hamil, itu bisa menimbulkan cacat bawaan pada bayi yang dikandung. Mulai dari kelainan jantung, kelainan skelet ya, tulang rangka, kemudian kelainan ginjal juga bisa terjadi pada bayi-bayi dengan ibu yang sudah diabetes dari sebelum dia hamil. Kalau bisa sampai meninggal gitu, dok? Ya, bahkan pada yang kita sebut dengan sudden infant death.
Itu terutama jadi kematian bayi yang mendadak ya saat di dalam kandungan itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang gula darahnya tidak terkontrol. Itu kalau tidak terkontrol tuh sampai berapa dok biasanya tingginya dok ya gula darahnya? Yang jelas sih kita selalu pakai patokan ketat itu ya. Gula darah puasa di atas 100 atau gula darah 2 jam postprandialnya lebih dari 140. Kemudian dokter bilang tadi yang bayi besar tapi paru-parunya tidak sempurna, itu nanti apa yang akan terjadi dengan si bayi tersebut dok? Jadi biasanya pada bayi-bayi besar ini kemudian juga biasanya juga disertai dengan polihidramnion atau air ketuban yang banyak. Ini sering mengakibatkan kelahiran yang prematur. Jadi bayi itu sudah lahir sebelum waktunya, sebelum dia matang sudah lahir. Karena dia besar, jadi dia sudah menekan yang keluar sudah gitu menekan ya? Rahim ya, jadi menimbulkan kontraksi dini. Padahal dia belum matang. Itu bisa berupa kelahiran yang prematur, atau dikatakan juga gula darah yang tinggi ini menghambat pematangan paru karena bekerja dengan adanya gula darah yang tinggi ini. Hormon untuk pematangan paru yaitu kortisol tidak dapat bekerja dengan baik sehingga pematangan paru pada bayi-bayi dengan ibu diabetes ini terhambat. Oke, kemudian berat badan si ibu sendiri gimana biasanya kalau kena diabetes dalam kehamilan ini dok? Apakah berkurang? Karena kan kalau diabetesnya normal biasanya bisa berkurang ya berat badannya dok. Jadi kepada diabetes yang tidak terkendali biasanya dia akan kurus malah. Ibu-ibu ini akan kurus. Walaupun hamil, tapi walaupun kurus hamil gitu, kurus. Berarti dia hamil tapi nggak nambah berat badannya? Kalau dia tidak terkendali ya gula darahnya. Tapi pada yang terkendali itu normal saja, sama seperti orang yang tidak diabetes. Kita akan berbincang setelah yang satu ini. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, we'll be back after this.